Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Salwa, silakan pimpin doanya. Ya, teman-teman, sebelum kelas dimulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Udah, Bu. Sebelumnya, Ibu mau tanya nih, kalian semua hadir gak? Apa ada teman-teman yang tidak masuk? Ada, yang Bu. tidak hadir, Bu. Siapa tuh? Si Ega, Bu. Si Ega lagi sakit, Bu. Ya udah, nggak apa-apa. Kita lanjut langsung mulai pembelajarannya aja ya. Bu, ada lagi, Bu. Satu lagi, Bu. Si Julia, Bu. Julia katanya izin, Bu. Lagi ada acara keluarga. Oke, baik, nggak apa-apa. Yang penting yang lain sudah hadir ya. Ya, Bu. Udah, Bu. Kita langsung mulai pembelajarannya aja ya. Hari ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Ada yang pernah belajar tentang bilangan pecahan? Belum, Bu. Nggak tahu, Bu. Ada yang tahu nggak pecahan itu apa? Nggak tahu, Bu. Pecahan adalah slide ya. Nah, pecahan adalah bilangan berbentuk AB dengan B tidak sama dengan 0. Pada bentuk pecahan A per B, A garis bawah B, itu dibacanya A per B ya. A dan B merupakan bilangan bulat, A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Contohnya, 1 garis bawah 4, yaitu dibacanya per 4 atau seperempat, atau 1 per 4. Nah, sampai sini kira-kira ngerti nggak? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Lanjut ya, kita membahas tentang selanjutnya tentang model pecahan. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama itu ada gambar, ada 6 kotak, tapi yang dicoret itu ada 4. Nah, karena yang dicoret itu ada 4, jadi yang diwarnai itu merupakan jadi dia sebagai pembilang, yaitu berarti kan 4. Nah, penyebutnya itu merupakan jumlah keseluruhannya. Nah, jadi gambar yang A itu merupakan pecahan 4 per 6. Nah, yang B kira-kira ada yang bisa jelasin nggak? Saya, Bu. Silakan. Yang B itu 3/8, Bu. Karena kan ada 3 kotak yang dicoret, Bu. Terus kotak keseluruhan ada 8, Bu. Jadi 3/8. Ya, betul sekali. Berarti Salwa sudah paham ya. Yang lain gimana nih? Paham nggak? Sudah paham, Bu. Ada slide selanjutnya. Kita membahas tentang apa lagi ya? Nah, selanjutnya ada contoh gambar model pecahan lagi nih. Coba silahkan Indah menjawab yang contoh yang ketiga. Itu kan kotaknya ada 3, Bu. Tapi yang diarsir ada yang nggak diarsir tuh ada 1. Jadinya tuh ada 1/3, Bu. Terus bagian yang diwarnain itu ada 2, jadi 2/3. Oh, nah yang selanjutnya itu ada gambar yang di bagian yang diwarnai itu ada 2, sedangkan keseluruhannya itu ada 6. Nah, karena yang diwarnai ada 2, berarti dibacanya itu adalah
2/6. Terus setiap bagiannya adalah merupakan 1/6. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pecahan senilai. Nah, pecahan senilai adalah dua pecahan atau lebih yang memiliki bentuk berbeda tetapi nilainya sama. Pecahan senilai disebut juga dengan pecahan ekuivalen. Untuk lebih mudahnya, bisa disimak melalui gambar yang sudah Ibu contohkan. Nah, di sini itu kan ada gambar yang A dan ada gambar yang B. Dari gambar di samping, yaitu gambar A merupakan gambar yang ketiga-tiganya menunjukkan pecahan senilai. Walaupun antar gambar belok pertama dan kedua bentuk pecahannya berbeda. Begitu juga dengan gambar B, lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, kenapa sih bisa disebut pecahan senilai antara gambar A dan gambar B? Nah, yang pertama, kita lihat di yang gambar pertama dulu ya. Di gambar pertama itu ada ada 9 kotak keseluruhannya dan yang diwarnai itu ada 6. Nah, kenapa 6/9 bisa disebut senilai dengan 4/6? Karena eh, karena karena dia itu apabila apabila dibagi dia itu sama nih. Jadi dia sama-sama dibagi. Nah, begitupun dengan gambar selanjutnya. Sama juga nih dengan yang gambar yang B yang berbentuk lingkaran, 1/3 sama senilai dengan 2/6. Mengapa bisa begitu? Karena masing-masing penyebut dan pembilangnya dikali 2. Selanjutnya 2/6 sama dengan 3/9, begitupun dengan 4/12. Sampai sini ada yang bingung nggak? Seperti Bu. Paham, Bu. Kira-kira pecahan yang senilai dengan 1/2 itu berapa? Ada yang bisa jawab nggak? Bu. Ayo Indah coba jawab pecahan yang senilai dengan 1/2 itu berapa? 2/4 bukan, Bu? Ya, betul. Selanjutnya, karena dianggap sudah memahami tentang pecahan senilai, kita akan membahas 2/4, Bu. baik materi selanjutnya tentang mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, di sini ada dua contoh garis bilangan pecahan. Yang pertama, pecahan 0/2, 1/2, dan 2/2. Nah, di situ kita coba urutkan dari yang terkecil. Nah, kan itu ada 0/2, 1/2, dan 2/2. Untuk mengurutkan bilangan dari yang terkecil dengan penyebut yang sama, kita tinggal urutkan aja pembilangnya. Jadi, karena yang paling kecil 0/2, berarti ya 0/2, selanjutnya 1/2, dan yang terakhir 2/2. Sebaliknya, kalau dari yang terbesar, berarti dari yang pembilangnya itu paling besar. Sebaliknya, dari yang terkecil berarti dimulai dari 2/2, 1/2, dan terakhir 0/2. Nah, di contoh gambar yang selanjutnya juga ada 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4. Kalau kita urutkan dari yang terbesar, berarti tinggal dibalik aja. Dari yang pembilang angkanya itu paling besar. Berarti 4/4, 3/4, 2/4, 1/4, dan yang terkecil 0/4. Maka dapat disimpulkan bahwa misalkan terdapat pecahan dengan penyebut yang sama, semakin besar pembilangnya, semakin besar pula nilai pecahannya. Tuh. Selanjutnya, materi selanjutnya yang D, dilengkap aja. Nah, yang materi selanjutnya itu mengenai menyederhanakan pecahan. Nah, bagaimana sih cara menyederhanakan pecahan? Nah, seperti di gambar itu kan ada pecahan 1/2 dan 2/4. Nah, kedua daerah pada gambar di atas adalah sama besar. Ini berarti kedua pecahan di atas
adalah sama atau 2/4 sama dengan 1/2. Kenapa bisa gitu? Nah, karena pecahan 1/2 merupakan bentuk sederhana dari pecahan 2/4. Bentuk sederhana dapat diperoleh dengan membagi pembilang dan penyebut dengan FPB dari pembilang dan penyebut tersebut. Nah, jadi apabila pembilang dibagi 2, maka penyebutnya juga harus dibagi 2. Gitu. Nah, untuk contohnya ada di slide selanjutnya. Nah, misalnya nih, kita perhatikan dengan dalam pecahan 2/4 dan 1/2. FPB dari 2 dan 4 itu kan adalah 2. Jadi, 2/4 sama dengan 2-nya itu di pembilang dibagi 2 dan 4 dalam penyebutnya dibagi 2 juga. Maka hasilnya 2 dibagi 2 adalah 1 dan 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi, bentuk sederhana dari pecahan 2/4 adalah 1/2. Paham nggak kira-kira? Paham, Bu. Coba yang lain nih, bisa nggak menjawab bentuk sederhana dari pecahan 12/16 itu berapa? Yang bisa jawab nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya aja deh. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penjumlahan pecahan. Nah, yang pertama kita akan membahas penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Jadi, contohnya, Rani mempunyai 1/2 bagian kue, kemudian ia mendapatkan lagi 1/2 bagian kue. Berapa bagian kue yang didapatkan Rani? Di sini kan jumlah penyebutnya itu kan sudah sama, berarti 1/2 ditambah 1/2. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita langsung jumlahkan saja pembilangnya. Jadi, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Penyebutnya tetap 2, jadi 2/2. Nah, bentuk sederhana dari 2/2 adalah 1. Tuh. Begitupun pada soal-soal selanjutnya, apabila penyebutnya sudah sama, kita langsung jumlahkan pembilangnya. Contohnya pada soal yang pertama, yaitu 3/10 ditambah 6/10, maka 3 ditambah 6 sama dengan 9, dan penyebutnya tetap 10, jadi 9/10. Selanjutnya, next. Nah, gimana nih kalau dengan pecahan yang penyebutnya berbeda? Jadi, misalnya ada dua bentuk pecahan yang berpenyebut beda. Penjumlahan dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Penyamaan penyebut dilakukan menggunakan KPK dari kedua bilangan. Misalnya, itu ada di contoh nomor 1. 1/2 ditambah 2/3. Nah, penyebutnya kita samakan dulu nih dengan cara mencari KPK dari 2 sama 3. Dari bilangan 2 dan 3. Kira-kira KPK-nya itu berapa sih? Gitu. KPK-nya itu bisa dilakukan dengan dua cara. Bisa langsung dikalikan aja, atau kita cari melalui kelipatannya, lalu kita lihat yang angkanya sama dan yang paling kecil. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 2 dan 3 KPK-nya itu adalah 6. Nah, jadi apabila penyebutnya sudah sama, kita jumlahin nih. Nah, kita jumlahin dengan cara dibagi. Jadi penyebutnya dibagi dengan penyebut yang pertama jadi 6 dibagi 2, lalu dikali 1, hasilnya adalah 3. Selanjutnya ditambah 6 dibagi 3 dikali 2, hasilnya adalah 4. Maka penyebutnya kan sudah sama, tinggal dijumlahkan, jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7, dan penyebutnya adalah 6. Jadi 7/6. Gitu. Selanjutnya kita membahas tentang pengurangan pecahan. Nah, sama halnya dengan penjumlahan, di dalam pengurangan apabila penyebutnya sudah sama, kita juga tinggal mengurangi pembilangnya saja. Misalnya, 2/2 dikurang 1/2, maka hasilnya adalah 1/2. Kenapa bisa 1/2? Karena pembilangnya
2 dikurang 1 adalah hasilnya 1 dan penyebutnya tetap sama yaitu 2. Jadi 1/2. Selanjutnya, nah, selanjutnya itu ada pecahan dengan yang pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Sama halnya dengan yang di penjumlahan, kita samakan dulu nih penyebutnya. Seperti yang ada di contoh, 3/4 dikurang 2/3. Kita cari dulu KPK dari 4 dan 3. Nah, KPK-nya kan 12. Lalu kita kurangin nih, sebelum kita kurangin 12 dibagi 4, lalu kita kalikan 3, kan hasilnya itu 9, dikurang 12 dibagi 3, dikalikan 2, hasilnya adalah 8. Lalu kita baru kan itu penyebutnya sudah sama, jadi langsung kita kurangi, yaitu 9 dikurang 8 sama dengan 1. Jadi hasilnya 1/12. Sampai sini ada yang bingung nggak? Boleh silahkan bertanya apabila ada yang bingung. Enggak, Bu, saya paham. Yang lain gimana nih? Paham, Udah Bu. paham, Bu. Sudah, Bu. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai operasi campuran pecahan. Di next. Nah, operasi campuran pecahan. Seperti yang telah kita pelajari bahwa operasi tambah dan kurang sederajat artinya urutan operasi tidak mempengaruhi hasilnya. Jadi, seperti di contoh yang pertama, yaitu 2/3 ditambah 1/2 dikurang 3/4. Nah, karena ini penyebutnya berbeda semua, jadi kita cari dulu KPK dari ketiga penyebut tersebut, yaitu KPK dari 3, 2, dan 4. Nah, KPK dari 3, 2, dan 4 adalah 12. Jadi, kita samakan penyebutnya, lalu kita hitung nih, 12 dibagi 3, hasilnya adalah 4, lalu 4 dikali 2, hasilnya adalah 8. Selanjutnya ditambah 12 dibagi 2, hasilnya 6, 6 dikali 1 sama dengan 6, dan yang terakhir 12 dibagi 4, hasilnya 3, lalu 3 dikali 3 adalah hasilnya 9. Jadi 8 ditambah 6 dikurang 9/12, karena kita sudah samakan penyebutnya. Hasilnya adalah 5/12. Tuh. Nah, selanjutnya di next. Nah, yang terakhir kita membahas mengenai pemecahan masalah pada bilangan pecahan. Nah, kalau tadi itu kan soalnya biasa ya. Kalau ini soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan kita nih. Contohnya, soal yang pertama yaitu Ayah, Rudi, dan Budi memiliki berat badan yang berbeda. Ayah memiliki berat badan yang paling berat. Berat badan Budi 3/5 dari berat badan Ayah. Berat badan Budi 2/5 dari berat badan Ayah. Siapakah yang lebih berat dari Rudi dan Budi? Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai mengurutkan bilangan pecahan ya. Di sini kan penyebutnya sudah sama. Berat badan Rudi 3/5 dari berat badan Ayah. Kita tulis nih 3/5. Lalu selanjutnya berat badan Budi adalah 2/5 dari berat badan Ayah. Nah, kira-kira menurut kalian 3/5 dengan 2/5 itu lebih berat mana? 3/5, Bu. Nah, betul. Berarti berat badan Rudi lebih berat daripada berat badan Budi. Maka urutan dari dari soal tersebut adalah 3/5 lebih dari 2/5. Jadi, Rudi lebih berat daripada Budi. Gitu ya.
Nah, selanjutnya yang nomor 2 nih. Ibu bacakan soalnya, nanti kalian yang menjawab ya. Nah, Iya, soalnya Bu. adalah ibu membeli 1,5 kilogram gula merah. Ibu juga membeli 3/4 kilogram gula putih. Di rumah sudah tersedia 4/6 gula batu. Berapa kilogram beratnya? Nah, jadi totalnya berapa nih kira-kira? Ada yang bisa jawab? Tadi katanya Ubay mau jawab, Bu. Yo, silahkan yang mau jawab. Iya, Mana nih? kan ibu membeli setengah gula, terus ditambah dengan membeli 3/4 gula putih, dan di rumah juga udah tersedia 4/6, dan semua itu ditambah. Nah, karena penyebutnya belum sama, jadi kita nyari penyebutnya dulu. Nah, KPK dari 2, 4, dan 6 itu kan 12. Nah, terus kita 12 ini dibagi ke satu-satu. Jadi 12 bagi 2 itu 6. 12 bagi 4 itu 3, dan 12 bagi 6 itu 2. Jadi 6/12 ditambah 9/12 ditambah 8/12. Nah, hasilnya itu 23/12. Gitu, Bu. Ya, betul sekali. Hebat. Yeay. Nah, yang lain pada paham nggak nih? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Sudah cukup, Bu. Baik, karena pembelajarannya menurut kalian materi yang disampaikan Ibu kalian sudah paham, maka kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil. Alhamdulillah. Baik. Sampai bertemu hari selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih, kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu.